Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, senantiasa kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat dan karunia-Nya yang sudah tak bisa lagi untuk dihitung-hitung, yang dicurahkannya kepada kita seluruhnya adik-adikku sekalian. Dan terkhusus di malam hari yang indah ini, Allah Subhanahu wa taala kembali menganugerahkan kepada kita nikmat yang teramat besar berupa nikmat bermajlis ilmu, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, majlis ilmu itu adalah raudatum mir riyadil jannah. Itu adalah taman dari taman surga. Taman dari taman-taman surga yang berada di muka bumi ini. Sebelum taman surga yang berada nanti di negeri akhirat. Jadi ini adalah awal dari taman-taman surga yang kita jumpai, yang Allah Subhanahu wa taala perkenankan untuk kita berada di dalamnya. Maka syukuri nikmat ini, semoga Allah Subhanahu wa taala dengan syukurnya kita terhadap nikmat ini, Allah Subhanahu wa taala terus menambah nikmat tersebut. Baik adik-adikku sekalian, kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita yang lama terpending, yaitu pelajaran sirah nabawiyah, kisah anak Adam terbaik, kisah seorang nabi dan rasul Allah yang terbaik, kisah tauladan yang terbaik. Inilah satu-satunya manusia yang Allah Subhanahu wa taala rekomendasi dalam Al-Qur'an bahwasanya beliau itu adalah suri tauladan yang terbaik, yang paling pantas untuk dicontoh, yang paling pantas untuk diikuti, di mana kisah perjalanan hidup beliau sallallahu alaihi wasallam betul-betul melambangkan penuh dengan perjuangan, penuh dengan pengorbanan. Pengorbanan untuk siapa? Pengorbanan untuk umatnya, bukan untuk diri dan keluarga beliau. Beliau sallallahu alaihi wasallam korbankan seluruh waktu hidupnya untuk umatnya ini, agar supaya umat tersebut, umat beliau bisa selamat dalam hidup di dunia, selamat nanti di alam barzah, dan selamat nanti di negeri akhirat. Itulah perjuangan Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sepantasnya lah setiap kaum muslimin dan muslimat untuk senantiasa mengenang, mengingat-ingat, mengetahui, mengilmui kisah perjalanan hidup beliau. Karena beliau adalah manusia terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan adik-adikku sekalian, ketahuilah
mustahil, tidak akan mungkin ada dari umat ini yang bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala tanpa mereka mengikuti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanpa mereka mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana mungkin kita bisa mengikuti sunnah-sunnah beliau kalau kita tidak mengetahui riwayat hidup beliau, sejarah kehidupan beliau. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, belum sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling kalian cintai melebihi dari cintanya diri kalian terhadap melebihi cintanya kalian terhadap diri kalian, melebihi cintanya kalian terhadap diri kalian. Hendaknya Nabi yang paling pantas untuk kita cintai. Kenapa adik-adikku sekalian? Karena cintanya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya ini lebih besar daripada dirinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih mencintai kita daripada diri beliau. Beliau korbankan dirinya, korbankan hartanya, korbankan keluarganya. Beliau berdarah-darah dalam perang Uhud untuk memperjuangkan agama ini agar agama ini sampai kepada kita. Dalam peperangan Uhud sampai-sampai gigi gerahan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu rontok, terkena tombak oleh musuh. Nabi berkucuran darah di mukanya. Nabi tidak hiraukan itu. Demi agama ini bisa sampai kepada umatnya, kepada kita. Nabi korbankan dirinya untuk kita, adik-adikku sekalian. Maka kenang kisah beliau agar kita bisa mencintai beliau dengan kecintaan yang hak, yang benar. Bahkan semoga kita dengan mempelajari kisah beliau ini, kita bisa mencintai beliau dengan kecintaan kita yang melebihi cintanya kita terhadap siapapun, bahkan terhadap diri kita. Baik adik-adikku sekalian, kita sudah menjelaskan pada pertemuan yang telah berlalu bagaimana perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal-awal Islam. Beliau mengalami berbagai macam goncangan, berbagai macam kezaliman, penganiayaan dari orang-orang musyrik. Dalam perkara yang seperti ini, dalam perkara yang sangat genting seperti ini, hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkeinginan untuk berangkat ke kota Taif, wilayah Taif. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun melakukan perjalanan ke negeri Taif dalam keadaan berjalan kaki. Nabi berjalan kaki ke kota Taif. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ditemani oleh salah seorang yang merupakan bekas budak beliau yang bernama Zaid bin Harithah. Maka dalam perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ke kota Taif, Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali menjumpai manusia-manusia, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengajak mereka kepada Islam, untuk masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala, hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Taif. Maka setibanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Taif, Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung menjumpai 3 orang yang bersaudara yang merupakan pimpinan kaum Bani Thaqif. Nabi jumpai mereka 3 orang ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwahi 3 orang ini. Nabi ajak mereka untuk masuk ke dalam Islam, masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala, dan mengajak mereka agar supaya mereka mau menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa mendakwahkan agama Allah di kota Taif dalam keadaan aman. Namun tak seorang pun di antara mereka bertiga ini yang mau menyambut dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka menolak ajakan Nabi dengan penolakan yang sangat keji. Hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berpaling dari mereka lalu menuju ke tokoh-tokoh yang lainnya guna mendakwahi mereka ke dalam Islam dan mengajak mereka untuk menolong diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah meninggalkan satu tokoh pun dari Bani Thaqif ini, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendatanginya lalu mendakwahinya, mengajaknya untuk masuk ke dalam Islam. Namun tak seorang pun di antara mereka yang mau menyambut ajakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selama 10 hari Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Taif untuk mengajak, mendakwahkan Islam,
tak seorang pun dari mereka yang mau menerima ajakan beliau. Bahkan mereka menolak dengan penolakan yang keji. Bahkan mereka mengusir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah perjuangan Nabi. Nabi mau mendatangkan, membawakan jalan keselamatan untuk mereka. Mereka mengusir Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, "Pergilah engkau dari negeri kami. Pergi engkau dari kampung kami." Bahkan bukan hanya itu yang mereka lakukan, penduduk Taif ini. Mereka juga menghasut anak-anak kecil, orang-orang bodoh, para budak-budak untuk melakukan kekerasan, tindak kekerasan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mau bertolak, mau keluar dari negeri Taif ini, tiba-tiba mereka menghadang Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan 2 baris orang. Lalu mereka pun mulai mencaci maki Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulai mencela-cela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka melempar Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan batu hingga kedua tumitnya Nabi dan kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam berdarah-darah, berkucuran darah. Adapun sahabat beliau Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu, beliau berusaha dengan sekuat yang beliau bisa untuk melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari lemparan batu mereka. Beliau pasang badan mereka di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga beliau ini Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu, beliau pun berdarah-darah kepalanya. Banyak luka dari kepalanya karena beliau menjadikan dirinya sebagai tamin antara orang-orang itu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau yang paling banyak berkucuran darah, terluka-luka untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka senantiasa melempari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bebatuan hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di sebuah kebun milik Utbah dan Syaibah. Mereka senantiasa melempari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bebatuan hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam berada dalam sebuah tempat kebun yang dimiliki oleh Utbah dan Syaibah. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada dalam kebun itu, masuk ke dalam kebun ini, mereka orang-orang Taif ini barulah bertolak meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun duduk di bawah sebuah naungan pohon anggur sambil beliau bersandar dalam keadaan sangat sedih. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sedih dan perkara ini sangat berpengaruh dalam jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangat sedih Nabi, sangat mempengaruhi jiwanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak adik-adikku sekalian? Bagaimana tidak Nabi sedih? Nabi dari kota Mekah berangkat jauh-jauh dari Mekah ke kota Taif. Apa tujuannya? Dengan ikhlas Nabi ingin mendatangi penduduk Taif untuk diajak, didakwahi agar mereka mau masuk ke dalam Islam. Yang dengan Islam itu mereka akan selamat dunia alam barzah dan di negeri akhirat. Mereka akan masuk surga dengan Islam itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak datang kepada mereka agar supaya mereka memberi harta kepada Nabi, agar supaya mereka memberi kebun kepada Nabi, agar supaya mereka memberikan wanita kepada Nabi. Bukan itu tujuan Nabi. Semata agar supaya mereka bisa selamat di negeri akhirat, di negeri yang penuh dengan perkara yang mengerikan, perkara yang sangat dahsyat, perkara yang sangat hebat. Lihatlah perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan sangat sedih seperti ini, duduk di bawah naungan pohon, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mulai mengangkat tangannya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah doa yang sangat terkenal, dengan sebuah doa yang sangat hebat, dengan sebuah doa yang menggambarkan betapa rendahnya, hinanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan Allah. Nabi dalam keadaan sangat sedih berdoa kepada Allah. Lihatlah Nabi kita tercinta. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditimpa musibah, bencana, kesedihan, kemelaratan, gundah gulana, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berusaha mencari manusia yang mampu menolongnya, tidak mencari orang-orang yang mampu membelanya untuk membalaskan dendamnya. Bukan itu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan. Namun senantiasa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingat kepada Allah, bersandar kepada Allah, berdoa kepada Allah
dan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengeluarkannya dari berbagai macam kesulitan yang dialaminya. Itulah sifatnya Nabi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu betul bahwa tak ada satu makhluk pun yang mampu menolongnya selain dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang mampu mengeluarkannya dari berbagai macam kesusahan yang dialaminya, penderitaan yang dialaminya. Inilah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jadikanlah dia sebagai tauladan kita yang terbaik, sebagai fans kita. Cintailah beliau dengan kecintaan kita yang terbesar. Hormati beliau. Perjuangannya teramat besar untuk kita adik-adikku sekalian. Oleh karena itu, jangan pernah kita mau mendengarkan orang-orang yang mau menghina Nabi. Kalau ada orang yang mau menghina-hina Nabi sallallahu alaihi wasallam, pukul dia. Pukul dia. Dia berani menghina-hina Nabi sallallahu alaihi wasallam, pukul dia. Sampai dia berhenti dari perbuatannya itu. Jangan takut. Penghinaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pencemaran terhadap agama Islam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sangat sedih, beliau pun berdoa kepada Allah. Beliau memanjatkan doa terhebatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, Allahumma. Lihat doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan, Allahumma. Nabi panggil nama Allah yang paling hebat, yang paling azam, yang paling agung, yang paling besar, yang seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala kembali kepada nama ini, yaitu nama Allah. Allahumma. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, kepadamulah saya mengadukan akan lemahnya kekuatan dan kecilnya kemampuanku, serta hinanya diriku di hadapan manusia. Wahai Zat yang Maha menyayangi, Engkau adalah Rabb-nya orang-orang yang lemah, dan Engkau adalah Rabb-ku. Engkau adalah Tuhanku. Kepada siapakah Engkau serahkan diriku, ya Allah? Apakah terhadap orang-orang yang jauh, yang tidak mau peduli terhadapku, yang bermuka masam ketika mereka melihatku, yaitu orang-orang Taif? Ataukah terhadap musuh yang Engkau jadikan dia berkuasa terhadap diriku, yaitu orang musyrik Mekah, yang senantiasa menganiaya Nabi, menguasai Nabi? Kalau bukan karena kemarahan-Mu, ya Allah, maka aku tidak akan peduli. Akan tetapi ampunan-Mu amatlah luas bagiku. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan doanya, aku berlindung dengan cahaya wajah-Mu yang menyinari seluruh kegelapan. Lihat doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku berlindung kepada cahaya wajah-Mu yang menyinari seluruh kegelapan, yang menjadikan baik urusan dunia dan akhirat. Agar Engkau ya Allah, jangan Engkau turunkan kemurkaan-Mu kepadaku, atau agar tidak dihalalkannya kemarahan-Mu terhadapku. Engkaulah yang paling berhak menegurku sampai Engkau ridho terhadapku, dan tak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan-Mu. Lihatlah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, adik-adikku sekalian. Di awal doa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyanjung Allah, memuji-muji Allah. Di tengah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan gundah gulananya. Di akhir-akhir doa Nabi sallallahu alaihi wasallam baru menyampaikan inti dari apa yang dia inginkan, inti dari doanya. Apa yang diinginkan dalam doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa yang diinginkan dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini? Lihatlah, agar Engkau ya Allah, jangan Engkau turunkan murka-Mu terhadapku. Jangan Engkau marah terhadapku ya Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya takut terhadap murka Allah, dan aku tidak akan peduli terhadap diriku apapun yang terjadi terhadap diriku. Mau disiksa, mau dilempari batu, mau di apa, aku tidak akan peduli itu. Aku hanya khawatir dengan murka-Mu ya Allah, agar Engkau jangan mau marah terhadapku. Nabi hanya takut kepada Allah agar Allah tidak marah kepada beliau.
Lihatlah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang sedih yang seperti ini, susah sedih keadaan beliau, maka timbullah rasa ibah, rasa kasihan dari pemilik kebun ini, yaitu Utbah dan Syaibah, sehingga beliau pun mengutus salah seorang yang merupakan mantan budak beliau yang bernama Adas, seorang yang beragama Nasrani, untuk mengantarkan sebuah makanan berupa anggur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hingga ketika Adas mengantarkan makanan tersebut ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum memakan makanan itu, Nabi pun mengatakan bismillah. Nabi ucapkan basmalah. Maka berkata Adas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sungguh saya tak pernah mendengar di penduduk negeri ini orang-orang mengatakan kalimat yang seperti itu kalau mereka mau makan. Tidak ada di antara penduduk negeri ini yang mengucapkan bismillah ketika mereka mau makan." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam balik bertanya kepada Adas, "Dari mana negerimu? Dari mana asalmu? Dan apa agamamu?" Maka Adas pun berkata, "Saya ini adalah orang yang beragama Nasrani dan saya berasal dari negeri Nainawa." Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Engkau dari negeri yang soleh, dari negerinya Yunus bin Matta, Yunus alaihissalam, yang dimakan oleh ikan paus, ikan hiu, ikan besar. Negeri itu adalah negeri yang soleh," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Adas balik bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apa yang Anda ketahui tentang Yunus bin Matta, Yunus alaihissalam?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menceritakan kisah Nabi Yunus alaihissalam sesuai apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Maka segera Adas ini masuk Islam dan meninggalkan agama Nasrani. Beliau pun masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kejadian ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mulai keluar dari kebun itu dan melanjutkan perjalanan beliau menuju Mekah. Dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam masih murung, sedih, dalam keadaan Nabi penuh dengan duka. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam masih terngiang-ngiang, teringat dengan perbuatannya orang-orang Taif ini yang sangat keji, memperlakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti hewan yang dilempari batu. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari kebun ini dalam keadaan sedih, penuh dengan duka. Maka tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sudah berada di sebuah wilayah yang bernama Qarnul Manazil, Nabi sallallahu alaihi wasallam dinaungi oleh sebuah awan. Nabi dinaungi oleh sebuah awan. Kemudian bersamaan dengan itu nampak pula malaikat Jibril alaihissalam bersamanya dengan malaikat penjaga gunung. Ada pula malaikat penjaga gunung di sampingnya. Kemudian malaikat Jibril ini berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mengatakan, "Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada malaikat penjaga gunung ini agar engkau memerintahkannya sesuai dengan kehendakmu. Apa yang kamu inginkan, dia akan menjalankan perintahmu." Itu adalah perintah Allah kepada malaikat penjaga gunung ini. Lalu setelah itu malaikat penjaga gunung pun memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkata, "Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika engkau menghendak, maka perintahkanlah kepadaku. Perintahkanlah kepadaku, wahai Muhammad. Jika engkau mau, aku akan runtuhkan. Pasti aku akan timpakan dua gunung besar ini kepada mereka. Gunung yang mengapit antara wilayah Taif ini." Kata malaikat itu, "Jika engkau mau, saya akan angkat dua gunung ini, kemudian saya runtuhkan kepada mereka." Maka coba lihat adik-adikku sekalian, perhatikan. Apa yang terjadi seandainya kita yang mengalami perkara itu? Kita yang mendatangi negeri Taif, kita dakwahi mereka, lalu mereka caci maki kita, usir kita, lempari kita dengan batu.
Setelah itu datang malaikat kepada kita meminta kita untuk membalas dendam. Apa yang terjadi kalau kita yang mengalaminya? Sudah pasti kita akan memerintahkan malaikat itu, hancurkan segera orang-orang Taif itu, orang-orang busuk itu. Hancurkan segera. Kalau itu kita. Namun apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adik-adikku sekalian? Beliau adalah orang yang semulia-mulianya manusia, orang yang paling bersih hatinya, paling suci hatinya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepada malaikat tersebut, sungguh aku berharap kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala keluarkan dari tulang sulbinya mereka, dari keturunan mereka, seseorang yang mau beribadah kepada Allah semata dan tidak lagi menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam harapannya agar supaya mereka bisa melahirkan sebuah keturunan-keturunan yang mereka tidak mendurhakai Allah, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah betapa indahnya, mulianya akhlaknya Nabi. Sifat-sifat yang sangat agung yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat rahmat dan kasih sayang terhadap umatnya. Lihatlah adik-adikku sekalian, secinta-cintanya orang tua kita kepada kita, orang tua kita tidak akan bisa menyamai cintanya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Lihatlah, orang tua kita kadang kalau kita disuruh tidak mau, mereka sudah marah, bahkan mereka memukul kita. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam dilempari batu sampai beliau berdarah-darah, Nabi tetap maafkan umatnya. Tidak mau malaikat ini membinasakan umat tersebut. Bahkan seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam mau, sedikit saja Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan kepada malaikat penjaga gunung, laksanakan, maka malaikat gunung itu akan segera mengangkat gunung itu, kemudian menimpakan kepada penduduk Taif ini, sehingga tak ada satu orang pun yang mampu selamat dari mereka. Lihatlah Nabi kita tercinta. Ini bukan dongeng. Ini bukan cerita hayalan yang sering kita lihat di film-film. Ini kisah nyata. Ini pernah terjadi di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan dongeng. Sehingga sangat pantas untuk kita mencontohi Nabi kita, mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai merasa lega. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun terobati dari kesedihan beliau. Karena dengan datangnya malaikat gunung ini merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kesedihan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bisa sirna. Allah Subhanahu wa taala sengaja mengirimkan dua malaikat ini kepada Nabi untuk menghibur Nabi, untuk mengobati segala macam gundah gulana, kesedihan, duka Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap semangat untuk mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan menolong beliau. Lihatlah betapa hebatnya cintanya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya, kepada kita semua adik-adikku sekalian. Baik adik-adikku sekalian, semoga ini menjadi pelajaran yang sangat berharga terhadap kita, dan jangan pernah kita mau bosan untuk mendengarkan kisah beliau, kisah Nabi kita tercinta. Inilah kisah manusia yang terbaik, inilah kisah tauladan terbaik. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menambahkan hidayahnya untuk kita tetap bisa bertambah ilmunya, yang dengan bertambahnya ilmu itu keimanan kita pun bisa bertambah, dan bertambah pula amalan soleh kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kelak nanti di dalam surganya bersama Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan sahabat-sahabat beliau. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.